Ramadan adalah karunia Allah yang luar biasa yang tidak bisa diraih di bulan-bulan yang lain. Ramadan adalah jalan pintas, jalan cepat kita menjadi ahli takwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang sangat bahagia. Karena orang bertakwa itu adalah orang yang hatinya dipenuhi keimanan dan kesibukannya jadi amal soleh. Jadi Allah menginginkan kita menjadi orang bahagia dunia, di alam barzah dan di akhirat, maka disediakanlah Ramadan yang goalnya la'allakum tattaqun. Ini kalau lampu belakang dimatikan bisa nggak ada? Maaf. Ada yang tahu lampu ini mati? Ya. Jadi Ramadan jalan pintas menjadi ahli takwa. La'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu bahagia. Orang bertakwa itu orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kalau orang ingin bahagia, mulia, jadilah orang takwa. Apakah orang takwa tidak punya persoalan? Tidak, pasti banyak persoalan. Tetapi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa, persoalan apapun yang sedang dihadapi akan ditolong oleh Allah, diberi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Makanya orang bertakwa itu pasti banyak persoalan. Tetapi setiap persoalan yang dihadapi, Allah langsung menolongnya sesuai dengan janjinya. Dimudahkan urusannya, diberi jalan keluar, diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Orang yang bertakwa adalah orang yang menakjubkan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman. Pendek kata, mulia akhlaknya, bahagia hatinya, derajatnya juga tinggi, menghadapi persoalan apapun ditolong oleh Allah. Inilah di dunia hayatan thayyibah, meninggal husnul khotimah, dikuburnya lapang, di akhirat jadi ahli surga. Maka apa kuncinya yang paling penting dalam bulan Ramadan ini? Ada beberapa yang sangat penting. Yang pertama adalah membiasakan sifat ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu yarah. Jadi orang yang ihsan itu contohnya nih ya, maaf adik-adik, saum. Kan tidak ada yang tahu kalau kita batal. Kita bisa batal saja kapanpun mau, sembunyi, makan. Tetapi tidak mau tuh melakukannya. Walaupun tidak ada yang lihat, walaupun ilmu agamanya belum banyak, tapi tetap tidak mau sembunyi-sembunyi buka. Kan gampang sekali kita buka. Haus, pura-pura minum. Tapi nanti pura-pura saum. Bisa bagi orang yang tidak takut ke Allah.
Tetapi kita berusaha nih, anak kecil juga tidak mau makan permen, tidak mau minum walaupun sampai kering, sampai lemes. Ini adalah hal yang sangat utama. Latihan untuk berbuat karena merasa dilihat Allah. Kalau ini tidak hanya dalam saum, tapi dalam segala hal, yakin Allah melihat. Ketika kita baca Quran, yakin Allah melihat kita sedang baca Quran. Ketika sedekah, puas dengan Allah melihat. Ketika kita sedang tahajud atau qiyamul lail, yakin Allah Maha melihat. Ketika kita buka HP, Allah Maha melihat apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ini bagus. Jadi bagus sekali ini. Jadi salah satu pelajaran terpenting dan terbesar dari saum ini adalah karena saum ini beda dengan sholat. Kalau sholat fisiknya kelihatan, saum tidak ketahuan kalau batal. Benar? Ini luar biasa. Maka perlebar merasa diawasi oleh Allah ini. Setiap saat, dimanapun, kapanpun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengetahui dengan detail apapun yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat. Seperti sekarang Allah Maha melihat. Di sini, di kamar, di kamar mandi, dalam keramaian, dalam kesendirian, sedang melamun, sedang mikir, Allah tahu. Maka orang-orang yang Ramadannya sukses itu adalah yang berhasil membawa keyakinan selalu merasa ditatap Allah, diketahui Allah, disaksikan Allah dalam segala aktivitasnya. Kan kita tidak mau buka. Bahkan ada yang dikasih hadiah handphone baru, asal mau minum tidak mau. Ada yang mau dikasih uang, asal buka tidak mau. Ini luar biasa ini. Kita tidak mau maksiat karena takut Allah murka. Jadi bayangkan, dalam beramal jadi ikhlas karena merasa dilihat Allah, dalam berbuat maksiat jadi tercegah karena takut kepada Allah. Ini yang sangat mahal, yaitu ihsan, merasa Allah menatap dirinya, menyaksikan segala perbuatannya, mendengarkan segala ucapannya. Tidak ada sesaat pun Allah tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Wah, ini sahur jam berapa adik-adik? Jam 2 ya? Kenapa? Lebih ngantuk begini? Emang ujiannya sekarang tetangga 2:30 sudah teriak, bangun, bangun. Di sini juga begitu? Ya, orang lain. Alhamdulillah, ya memang agak kepagian kalau ngebangunkan 2:30. Karena sunnahnya sahur yang baik itu justru diakhirkan. Nah, adik-adik sekalian, bolehlah nanti zikir Allah menatapku, Allah mendengarkanku, Allah menyaksikan diriku, Allah tahu isi hatiku, Allah tahu lirikan mataku, Allah tahu pikiranku. Terus begitu, ya boleh, boleh itu berzikir begitu. Karena memang begitu. Jadi adik-adik mulailah menikmati hidup yang selalu merasa Allah hadir, Allah ada, Allah menyaksikan. Ada yang bertanya, Allah itu apa ada di mana-mana? Oh, sebaiknya tidak berkata begitu. Karena kalau Allah ada di mana-mana,
itu bisa bahaya. Allah ada di toilet, Allah ada di mulut kucing, Allah ada di sayap nyamuk, kan ada di mana-mana. Jadi tidak baik, betul tidak? Allah ada di, maaf ya, ini tidak baik. Ini ya di tempat-tempat yang tidak layak, kan bisa begitu. Maka tidak usah menyebut Allah ada di mana-mana karena bisa jadi salah, ya kan? Allah Maha mengetahui segalanya, Maha melihat segalanya, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jadi kalaupun Allah itu ada, adanya beda dengan kita. Kalau menyebut Allah dekat, beda dengan kita. Kalau kita dekat ada jarak, tapi Allah, ya Allah dekat dengan caranya. Yang pasti kita ini ciptaan Allah, diurus oleh Allah, diketahui oleh Allah segala-galanya. Dua, apa sih yang penting di bulan Ramadan ini? Itu tadi berkaitan dengan ketauhidan ya, keyakinan. Nah sekarang pada diri kita nih, apa yang paling penting? Yaitu riadoh mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu. Karena surat Yusuf ayat 53, wama ubari nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i. Nah, ini penting sekali ya. Dan aku tidak membebaskan diriku ya dari nafsu, dan sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada bisu'i, kepada dengan kejahatan, keburukan, kecuali illa marhimat rabbi, nafsu yang dirahmati Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi kan Ramadan itu setan diikat, dibelenggu. Tapi kenapa kita masih banyak berbuat kelalaian, kesalahan? Karena setiap perbuatan maksiat itu ada nafsu pada diri kita yang mengajak kepada keburukan. Tadi ya, surat berapa? Yusuf ayat 53. Dan ada setan yang membisiki. Setan ini hanya berbisik. Dia menampakkan indah sesuatu yang buruk, menampakkan baik sesuatu yang salah, menampakkan menguntungkan sesuatu yang merugikan. Pokoknya dibulak-balik. Kendaraannya nafsu. Nah, setannya sekarang dibelenggu, pembisiknya. Kenapa kita masih berbuat salah dan dosa? Berarti nafsu kita berhasil mengalahkan diri kita. Paham? Jadi kalau kita ingin tahu sampai sejauh mana kita diperbudak nafsu, hamba syahwat, nah ini Ramadan ini. Tanpa pembisik, seperti apa keadaan kita? Maka kalau 1 bulan ini kita latih diri kita ya, bisa mengendalikan amarah, mengendalikan mata, mengendalikan pendengaran, mengendalikan pikiran, mengendalikan syahwat, mengendalikan keinginan, mengendalikan kedengkian. Kita latih diri kita selama 1 bulan dengan kombinasi antara riyadhah plus ibadah, doa. Nanti ketika 1 Syawal ketemu pembisik, inna syaitana lakum aduun, setan itu musuh, kita sudah nggak mempan nanti harusnya. Karena kendaraannya sudah terkendali oleh kita. Bisa dipahami tidak nih? Kan semua yang rontok-rontok ini, semua yang rontok itu adalah kalah oleh nafsu. Benar atau benar? Nafsu yang membuat kita jauh dari Allah tuh.
amarah. Coba-coba maunya sholat tahajud atau tidur. Nafsu suka yang mana? Tidur. Allah suka yang mana? Enak baca Quran, lihat medsos. Nafsu sukanya apa? Allah sukanya apa? Nafsu sukanya memaafkan atau membenci dan mendendam. Allah sukanya, ya begitu. Nafsu sukanya marah-marah atau bijak. Allah sukanya menahan, menahan amarah. Nah, jadi semua orang berjatuhan itu karena nafsu. Yang pacaran-pacaran itu karena mencari keridhaan Allah atau karena nafsu? Merokok mencari keridhaan Allah atau nafsu? Ya, mau tahu salah satu tekniknya mengetahui ini tuh nafsu atau bukan? Caranya adalah siapkah kita mati dalam keadaan tersebut? Misalkan, wah pacaran itu misal ya ada yang kekeh membela pacaran. Gampang. Saudara siap nggak mati lagi pacaran? Wah rokok itu makruh, nggak apa-apa. Misal ada yang bicara begitu. Tanya aja, siap nggak dicabut nyawa pas lagi merokok? Salah satu untuk mengetahui kita ini diperbudak nafsu atau tidak, lihatlah pada waktu mau mati, apakah mau kita dicabut nyawa dalam keadaan tersebut. Mudah-mudahan Ustadz Mulyadi sudah siap juga nih di medsos. Mim, Ah, izin Ustadz Mulyadi belum bergabung. ya boleh atau diajak ya. Iya, Mungkin Ustaz. ada yang perlu ditambahkan dalam kajian ini dengan keilmuan beliau. Sebentar, iya. Jadi ini nih mata tundukkan karena dua gerbang yang merusak hati, mata dan telinga. Sepanjang mata masih jelalatan ya sudahlah, nggak usah cita-cita menikmati sholat khusyuk, tidak usah cita-cita menikmati doa yang mustajab. Sepanjang matanya masih jelalatan melihat yang haram ya sudah. Sepanjang telinganya masih senang dengan hal yang sia-sia apalagi maksiat ya sudah, hatinya juga susah. Jadi kendalikan pintunya, mata, telinga. Makanya saum Ramadan saum mata juga nih. Jadi begini dek, supaya mulut ini tidak banyak berkata jelek, tidak banyak bicara, penuhi dengan apa yang Allah sukai, itu rumusnya. Penuhi dengan zikir, ngerem sendiri. Kalau kita punya target zikirnya banyak, nanti ngerem sendiri nih mulut ini. Kalau kita punya target baca Quran banyak, mata ini ditundukkan oleh Allah dari maksiat. Tapi karena tidak ada target, tidak ada program yang kuat untuk menggunakan mata ini di jalan Allah, maka mata ini cenderungnya pasti lihat yang tidak halal. Kalau sesuatu disibukkan oleh kebaikan, maka dia tidak akan sibuk dengan maksiat. Kalau ikhlas, setiap kebaikan itu akan berbuah kebaikan lainnya. Contoh ya, kalau sholatnya, kalau wudhunya bagus, gini-gini. Kalau mendengar azannya bagus, azan berkumandang. Kemudian dia jawab, dia tinggalkan yang tidak manfaat untuk mendengar azan. Itu sudah bagus, Allah tahu. Kita nanti akan dibimbing, sholatnya lebih baik. Kalau wudhunya bagus, nanti akan berbuah sholat yang bagus. Kalau sholatnya bagus, biasanya sesudah sholat dia zikirnya bagus. Akan beranak pinak itu ya kebaikan itu. Dosa juga gitu.
Kalau satu dosa akan berbuah dosa lainnya. Makanya adik-adik biasakan sekuat tenaga mata ini melihat yang baik. Nanti jadi tidak mau lihat yang jelek tuh. Hadiah dari Allah. Allah kan melihat apa yang kita lakukan. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang di belakang itu pindah sini deh. Jadi lebih ngantuk ya. Maaf, maaf. Pindah karena kehalangan komputer. Maaf ya. Nah, situ. Oh. Ayo yang kehalangan komputer silakan cari tempat yang bisa membuat ilmunya lebih didapat. Jadi riadoh, tidak ada jengkel-jengkelan ah. Jengkel wajar, Deng, tapi tidak ada marah-marahan. Tahan, tahan, tahan. Pokoknya saum mata, saum telinga, saum mulut. Tadi kan saum perut, mulut saum. Udah, diem aja lah. Kalau tidak manfaat bicara, tidak jadi zikir, tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, mulut yang baik itu waliyakul khairon auliyasmut. Pokoknya jangan bicara kecuali yakin baik. Niatnya baik, isinya benar, dampaknya positif, manfaat. Saum, udah pokoknya Ramadan ini nggak usah banyak bicara. Tidak usah celetak-celetuk. Zikir saja, nanti rasakan. Nikmatnya doa, nikmatnya munajat, nikmatnya baca Quran kalau mulutnya terjaga dari maksiat. Adik-adik, santri, nggak ada gunanya banyak bicara. Kalau tidak manfaat, mau apa? Ah, kawan saya tidak banyak, nggak apa-apa. Tidak harus kita punya kawan akrab yang sangat banyak yang membuat kita kehilangan waktu banyak, ngobrol, main-main secukupnya. Apalagi kawan-kawannya suka ngobrol, tinggalkan aja. Karena kita kebawa dosa, kebawa buang waktu, kebawa sia-sia. Betul? Ada juga yang nanya, kawannya bagus, saya malah nggak tahu kawan saya dikit sekali. Maksudnya yang suka punya waktu buat ngobrol kongko-kongko sedikit. Dan AA juga belajar, katanya para ulama juga sedikit. Ya kecuali untuk silaturahim secukupnya. Semua apa segala diobrolin kalau tidak ada manfaatnya. Benar? Lebih baik belajar, zikir, mengamalkan sesuatu. Kita tetap baik hubungan dengan siapapun yang membawa kebaikan. Tapi tidak usah sobatan sana sini bareng terus. Cenderungnya buang waktu. Benar tidak? Akhwat, ikhwan, tolong tidak usah riweuh dengan persahabatan terlalu dekat yang membuat kita jadi banyak sia-sianya, banyak buang waktu. Sayang waktu kita nih, Ramadan ini belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Ramadan ini aja belum tentu sampai 30 hari kita hidup. Ini hati-hati sekali nih Ramadan ini. Karena mungkin kalau umurnya pulang nanti usia 63, ini Ramadan terakhir nih. Harus serius sekali nih. Dan belum tentu 30 hari. Kalau meninggalnya tanggal 25 Ramadan berarti tidak sempat Idul Fitri. Dan sangat memungkinkan tiap hari yang meninggal banyak di bulan Ramadan ini. Benar? Kalau kita memang takdirnya meninggal, ya meninggal Ramadan ini. Makanya jangan buang-buang waktu. Pastikanlah, kendalikan. Keinginan-keinginan, kendalikan. Udah, Ramadan ini malah kurangin keinginan-keinginan duniawi.
ingin sepatu baru, ingin baju baru, ingin kerudung baru, ingin tas baru, ingin HP baru, pasti kepikiran, pasti buang waktu. Bukan tidak boleh, tapi syukuri aja yang ada, nanti yang nggak ada akan diadakan oleh Allah. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi jangan buang-buang waktu yang sangat berharga memikirkan keinginan. Kalau nanti Allah mau ngasih, datang. Kalau kita qanaah, puas dengan yang ada, mensyukuri yang ada, nanti yang tidak ada didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adik pengen apa sih? Ada keinginan tidak nih Ramadan ini? Coba Pak A pengen tahu apa yang diinginkan di bulan Ramadan ini dari duniawi ini. Ada yang pengen duniawi? Pengen kerudung baru, sepatu baru, baju baru. Ah, udahlah syukurin yang ada. Kalaupun ingin ya wajar, minta ke Allah, udah itu udah aja. Jangan sampai membuat kita kehilangan kehormatan, ngarep-ngarep dikasih oleh orang. Jangan ya, jangan ngarep-ngarep dapat kado, jangan ngarep-ngarep dapat parcel, jangan ngarep-ngarep dapat hadiah lebaran, jangan ngarep-ngarep dapat angpau, jangan ngarep-ngarep ditraktir, jangan ngarep-ngarep, udah berhenti ngarep-ngarep dari makhluk. Kalau pengen minta ke Allah. Allah Maha Dekat. Syukuri yang ada. Rasakan tenangnya hidup ini. Orang menderita tuh biasanya banyak keinginan duniawi. 10 hari terakhir harusnya kan itikaf, malah banyak di pasar. Ada emang nggak usah ke pasar, apa yang mau dibeli, duitnya juga. Berbahagialah yang tidak punya uang buat belanja. Karena kalau punya uang maunya belanja terus. Kita penting tidak banyak uang? Tidak. Yang penting tiap perlu ada atau cukup? Ada mah rugi. Cukup dong. Perlu 2 juta ada 2.000 ya. Kaya yang penting tuh kaya hati, ghina fi qalbi. Kalau harta itu yang penting cukup, bukan kaya. Kalau ilmu, kaya oleh ilmu, kaya oleh pengalaman, kaya oleh eh, wawasan, bagus. Tapi kalau tentang rezeki, yang membuat bahagia itu bukan kaya, tapi cukup. Emang ada dalilnya? Ada. Qad aflaha man aslama waruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat bahagia orang yang Islam, cukup rezekinya dan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Tuh bahagia tuh begitu. Jadi orang yang banyak keinginan mah capek, capek. Bolehkah punya keinginan? Boleh. Tapi menginginkan yang Allah sukai. Kalau gimana dong? Ya kalau dunia kita ingin apa yang Allah suka. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ramadan ini sukses kalau menambah kemampuan ihsan, keyakinan ditatap Allah dimanapun, kapanpun. Yang kedua, kalau Ramadan ini berhasil membuat kita bisa mengendalikan nafsu. Karena semua masalah kita kalah oleh nafsu kita. Memang nafsu ini ngajaknya kepada keburukan. Mumpung setan dibelenggu, taklukan. Sehingga ketika nanti reuni 1 Syawal, kita sudah dia nipu, kita udah tahu modal dia. Serius nih. Adik-adik perhatikan aja.
Orang yang rontok itu pasti kalah oleh nafsu. Saum mata, saum telinga, saum pikiran dari yang tidak manfaat, saum bicara, pendiam aja Ramadan ini. Saum keinginan, saum dari berharap apapun dari selain Allah. Udah berhenti berharap, percuma. Yang kita harapkan tidak bisa ngasih manfaat tanpa izin Allah. Benar? Rasakan, tenang, tenang, tenang hidup ini. Ketika mulai sangat sedikit keinginan duniawi, tenang. Syukuri yang ada, puas yang ada, tenang. Nanti gimana? Nanti Allah kasih. Nggak perlu pakai ingin-ingin, kalau Allah tahu kita bersyukur, dikasih. Lebih terjamin dengan syukur daripada dengan ngotot akan keinginan. Begitu adik-adik, maaf ya. Apalagi nih, Ramadan ini akan sukses. Satu, keyakinan Allah Maha Melihat. Dua, nafsu. Dan yang ketiga, Ramadan ini sukses kalau kita mengisi waktu kita dengan sesuatu yang sangat berharga. Ini sukses. Ramadan ini kan 30 hari. Belum tentu kita hidup 24 jam sehari. Orang yang makin sukses itu adalah yang mengisi waktunya hanya dengan yang terbaik. Jadi kalau mau bicara, bicara yang terbaik. Kalau mau berbuat, berbuat yang terbaik. Kalau mau lihat, lihat yang terbaik. Pokoknya isi detik demi detik di bulan yang istimewa ini hanya dengan yang istimewa. Wih, keren sekali ini kalau bisa begini ini. Jangan bicara kecuali perkataan terbaik. Bicara makan waktu tidak. Kan? Makan waktu tidak. Pakai perkataan terbaik. Tadi ditahan dari yang buruk, sekarang giliran bicara. Kalau menyuruh, suruh dengan bicara terbaik. Kalau minta tolong dengan cara terbaik. Kalau menjawab, jawab dengan jawaban terbaik. Pokoknya jangan lihat kecuali yang terbaik menurut Allah. Jangan dengar kecuali mendengarkan yang terbaik. Karena tiap mendengar makan waktu. Kalau mau pergi, pastikan isi pergi ke tempat yang membawa maslahat. Pertimbangkan apapun yang akan kita lakukan. Niatnya dan amalnya. Jangan sembrono. Ingat, orang yang dicintai Allah, dua cirinya, al-hilm, hilm, dan al-anah. Kemampuan mengendalikan emosi dan tidak tergesa-gesa. Hadis sahih Bukhari Muslim itu. Kalau hadis Ibnu Hibban satu lagi adalah at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sifat tenang, mengendalikan diri, hati-hati, penuh pertimbangan itu dari Allah, dan al-ajalah, tergesa-gesa, minasyaiton, dari setan. Maka selalu pertimbangkan. Kalau mau bicara, mau menulis, mau berbuat sesuatu, dipikirkan. Masak-masak. Demikian, adik-adik sekalian, para jamaah sekalian, terima kasih. AA sampai jam 6 kurang seperempat. Mohon maaf, Ustadz Mulyadi sudah ada? Sudah ada Ustadz? Siap, ada. Ya, kalau tadi AA menyampaikan 3 hal. Satu, keberuntungan Ramadan kalau kita bisa
senantiasa merasa ditatap oleh Allah, sebagaimana kita tidak batal saum karena kita takut karena Allah Maha melihat. Yang kedua, bisa mengendalikan nafsu, ya, karena nafsu ini membawa kepada kejahatan, keburukan, bisu'i, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, manfaatkan setiap waktu yang istimewa hanya dengan perbuatan yang istimewa. Insya Allah luar biasa sekali dampaknya pada pribadi kita. Kita akan jadi orang yang sangat terpelihara, juga kita akan terkendali dan produktif berbuat yang terbaik. Terima kasih, selamat menikmati ibadah bulan Ramadan ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.